Hai guys, balik lagi di podcast Benzi, bincang-bincang sama Genzi yang bakal ditemenin sama Altin selama 20 menit ke depan. Nah, kira-kira di episode yang spesial kali ini kita bakal bahas tentang yang lagi viral nih, yaitu judi online. Dan podcast kali ini berjudul tentang ancaman baru di era digital. Jadi seperti yang mungkin Sobat Benzi udah gak asing ya sama namanya judol atau judi online. Atau biasanya tuh kata-kata viralnya tuh adalah cara cepat mengubah uang menjadi kenangan. Nah itu kan bisa jadi kalau Sobat Benzi baca tuh langsung kayak gimana ya caranya gitu. Nah kira-kira kalau Sobat Benzi dengar tentang judi online tuh pasti apa sih bawaannya, kayak takut atau gimana? Penasaran kan? Nah hari ini nggak bakal sendirian ya aku bahas tentang judi online yang pastinya bakal ditemenin sama dua narasumber cantik kita. Halo Mbak Dia, halo Mbak Amel. Boleh kenalan dulu sama Sobat Benzi. Halo guys, aku Dia. Halo guys, dan aku Amel. Oke, jadi salam kenal ya buat kalian ya. Halo. Mungkin Sobat Benzi udah gak asing nih ya sama mereka berdua. Oke, jadi mungkin nanti kita selama 20 menit ke depan bakal bahas tentang yang lagi viral ini ya, judi online. Oke, langsung aja ya. Kira-kira sebelumnya nih aku mau tanya, dari Mbak Dia sama Mbak Amel tuh pernah gak sih ada di lingkungan sekitarnya tuh kenal sama judi online? Atau mungkin kalian sendiri nih ada yang kenal sama judi online gitu? Kalau aku sih biasanya lihat ya di kalau misalnya lagi nongkrong gitu banyak sih orang main gitu kak. Main, oke. Ya kalau Mbak Amel? Ada sih temen saudara juga pernah main judi online. Wow, itu deket banget ya berarti kalau saudara? Iya lumayan, kayak ya lumayan dekat lah. Lumayan deket. Berarti kira-kira tahu nggak kayak gimana wajah-wajahnya atau gerak-geriknya orang main judi online gitu? Kalau gerak-geriknya itu kayak ya biasa kayak orang biasa, cuma kayak pas dia kalahnya yang kelihatan banget. Soalnya dia itu pas kalah hampir gagal online, gagal nikah. Oh, oke. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, jadi kan udah diceritain ya kira-kira temennya Mbak Dia sama Mbak Mel ada tuh yang pakai judi online dan itu orang-orang terdekat. Jadi mungkin kalian sendiri juga tahu ya gimana mereka tuh cara pakai judi online. Mungkin aku mau tanya nih sebelumnya, gimana sih bisa jaringan situs judi ilegal itu berkembang tanpa ada pengawasan? Ya, jadi kalau menurut aku sendiri nih ya kak, biasanya tuh awal-awal mereka tuh penasaran nih, penasaran yang kayak ditunjuk mungkin dari temennya atau mungkin belajar sendiri lewat media sosial kayak gitu. Nah itu biasanya dari rasa penasaran itu mereka coba-coba akhirnya jadi kecanduan nih. Nah apalagi kayak berbau cuan kan. Nah jadi kayak Gen Z apalagi kayak masyarakat itu pasti tertarik ya namanya cuan ya kan. Nah jadi mungkin dari situ, dari rasa penasaran itu jadi berkembang gitu. Dan pada akhirnya juga yang disalahkan juga ujung-ujungnya siapa? Pemerintah. Gitu. Padahal mungkin aja mereka yang salah kan, mereka yang ngawali semuanya kan. Jadi mereka tuh kayak nggak memikirkan, wah ini dampaknya gimana, apa gimana gitu sih. Soalnya situs-situs online judi online ini juga kayak operasinya itu secara ilegal gitu loh, tanpa izin dari pemerintah gitu. Oh gitu. Tapi semakin itu tidak mungkin dampaknya faktornya tuh karena mereka mungkin benar-benar ada yang butuh banget, terus akhirnya mereka berani nyoba dan itu jadi bikin addicted, jadi kecanduan sama. Jadi sekalinya berhasil tuh bisa menimbulkan rasa keinginan lagi gitu ya atau gimana? Iya, karena udah pernah menang nih. Jadi kayak pengen coba lagi gitu. Jadi biasa kan mungkin. Jadi kayak aku harus menang lagi. Iya. Gitu. Apalagi pasti ada kompetisi ya, ada taruhan ya kayak gitu. Iya. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira kapan ya judi online itu tuh mulai meningkat popularitasnya di masyarakat? Oke. Kalau dari judi online ini aku pernah baca-baca sih. Itu judi online itu mulai meningkat popularitasnya itu di masyarakat mungkin tahun 2000-an. Nah, untuk lonjakan yang signifikan itu antara tahun 2017 sampai 2024 ini. Nah, banyak pihak itu yang menyalahkan pemerintah karena pemerintah itu lamban dalam merespon perkembangan teknologi gitu loh. Nah, kayak sekarang kan judi online udah mulai jadi tren gitu. Nah, mungkin mereka itu menyalahkan karena pemerintah itu nggak ikuti tren nih, nggak ikutin mereka nggak tahu nih judi online gini-gini gitu. Nah, mungkin pemerintah itu seharusnya lebih proaktif gitu dalam mengantisipasi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat gitu tentang bahayanya judi online agar dampak dari judi online itu nggak jadi masalah besar gitu, nggak berkelanjutan gitu. Tapi kira-kira sebenarnya tuh pemerintah tuh bener-bener aware nggak sih sama judi online? Mungkin kalau sekarang
karena udah saking banyaknya ya, dan juga Oh, sekarang iya. udah kayak meramban ke bahkan anak-anak kecil pun udah Iya, kenal bener. sama judi online itu. Mungkin pemerintah udah mulai aware sama masalah ini gitu. Oke, lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih pemerintah itu dapat meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mengenali dan menghindari situs judi online? Mungkin untuk dari pemerintah itu bisa meningkatkan literasi digital ya. Mungkin bisa melalui program edukasi atau kampanye informasi gitu kepada masyarakat. Nah, tapi seringkali itu masyarakat tuh kayak merasa bahwa pemerintah itu tidak cukup gitu loh untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya dari judi online ini. Nah, dalam hal itu kayak ada narasi penyalahan gitu dari masyarakat kepada pemerintah yang menyatakan bahwa pemerintah itu lebih apa ya, kayak jika pemerintah itu lebih aktif dalam memberikan edukasi atau informasi, maka kayak dampak dari judi online atau masyarakat itu lebih tahu gitu loh kayak bahayanya, jadi mereka itu akan menjauhi judi online gitu. Oh, berarti emang itu tadi salah satunya dengan kampanye informasi itu ya. Oke, itu tapi kira-kira itu sendiri bisa nggak sih menjamin orang-orang tuh bakal literasi? Kan basicnya tuh membaca ya, mentransformasi informasi dan sebagainya. Itu kira-kira bisa nggak sih menjamin bener-bener kayak orang tuh bener-bener oke, aku harus bener-bener gak boleh buka judul gitu atau gimana? Kalau menjamin sih kemungkinan nggak 100% ya. 100%. Ya, cuma kayak kalau mungkin melalui konten-konten yang menarik bisa Oh, oke. kayak apa ya, dibuat komik atau dibuat kayak meme atau apa gitu yang oke. sekiranya itu mereka itu tertarik buat membaca, tertarik buat nonton gitu, mungkin bisa sih. Oke. Apalagi ini ya, mungkin kebanyakan Gen Z itu sukanya tuh kan yang praktis-praktis nih. Mungkin cukup dari gambar, infografis atau ilustrasi aja tuh udah cukup ya. Oke. Wah, menarik juga nih cara pemerintah buat literasi digital buat sobat Gen Z juga ya. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penegakan hukum saat ini sudah berjalan efektif atau masih terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi? Nah, jadi penegakan hukum terhadap judi online itu sendiri di Indonesia seringkali dianggap tidak efektif nih Kak, karena banyak pihak yang menyalahkan pemerintah karena masih terdapat celah yang tadi kemudian dimanfaatkan oleh pelaku judi untuk beroperasi secara ilegal. Nah, terus juga masyarakat mereka tuh frustasi atas ketidakmampuan pemerintah dalam menutup situs-situs judi online tersebut yang melanggar hukum, sehingga mereka juga beranggapan bahwa pemerintah itu tidak serius nih menangani masalah tersebut. Oh, oke. Berarti ya itu tadi ya, kayaknya benar-benar untuk menjaga awareness tuh kayaknya perlu apa ya, benar-benar perlu yang effort gitu. Soalnya kita udah bahas beberapa ya. Langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira siapa sih yang paling rentan terhadap judi online? Mungkin yang rentan terhadap judi online ini remaja sama individu yang kondisi ekonominya itu menengah ke bawah gitu. Karena terdapat narasi penyalahan yang menyatakan bahwa pemerintah itu seharusnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan dengan memberikan pendidikan dan juga dukungannya lebih. Nah, mungkin dengan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah itu mereka jadi kayak tahu gitu loh. Jadi mana yang baik untuk mereka dan mana yang nggak baik buat mereka. Nah, mungkin jika pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan sosial dan juga memberikan akses pendidikan yang baik, itu resiko keterlibatan masyarakat terhadap judi online itu akan berkurang. Oh, berarti dengan tadi adanya pembelajaran atau edukasi ya dari awal. Oke. Dan yang paling rentan tadi ada remaja sama dewasa ya. Nah, itu sobat Bensi harus benar-benar hati-hati banget ya, karena biasanya tuh emang itu tadi remaja tuh apalagi mungkin yang umurnya tuh di kepala dua itu udah rentan banget sama namanya gampang kebawa arus lah atau kepengaruh sama lingkungan lah. Nah, itu harus hati-hati banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, ada kira-kira bagaimana peran keluarga ataupun orang tua dalam memberikan edukasi tentang resiko bahaya judi online? Ya, jadi keluarga atau orang tua itu pasti mereka tuh sebagai motor penggerak ya Kak. Bagi anak-anak mereka pasti berperan penting nih dalam memberikan edukasi terhadap resiko judi online itu sendiri. Jadi itu mungkin misalnya orang tua itu bisa berkata nih sama anaknya kayak
anak-anak judi online itu nggak baik tuh. Lebih baik kamu main yang lain aja, apa peta umpet kayak atau kayak Mobile Legend mungkin yang menghasilkan uang, atau mungkin kamu bisa juga menciptakan lingkungan yang baik bagi teman-temanmu. Jangan malah nularin judi atau gimana gitu. Jadi mereka tuh mungkin sebagai orang tua juga bisa ngasih peringatan dini ya Kak, peringatan dini kayak gitu. Jadi mungkin itu sih peran orang tua. Oke. Tapi karena tuh kendala orang tua tuh ada aja gitu anak yang ngeyel gitu. Karena kayak tapi temanku juga nyoba kok, tapi temanku juga nyoba, itu kan jadi tantangan banget ya buat orang tua. Nah tuh sobat Gen Z mungkin harus lebih bisa manut lagi lah gitu bahasanya. Lebih peduli sama diri mereka sih Kak, terutama gitu. Oke sobat Gen Z, tadi kan kita udah bahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengarah ke Kominfo, pemerintah, remaja, dewasa dan sebagainya. Nah sekarang kita bakal bahas tentang bagaimana sudut pandang dari masyarakat terkait reaksi masyarakat sendiri terhadap tindakan Kementerian Kominfo dalam menanggulangi situs judi online. Pertanyaannya nih buat Mbak Mel sama Mbak Dia, kira-kira gimana sih tanggapan masyarakat terhadap upaya pemerintah saat ini? Mungkin banyak masyarakat yang merasa resah ya, karena dampak kerugian dari judi online ini sangat banyak gitu loh. Nah mereka juga merasakan hal yang mungkin dampaknya ini nyata banget gitu, karena banyak kerugian yang didapatkan dari bermain judi online ini. Nah mereka itu menginginkan tindakan tegas dari pemerintah untuk menutupi situs-situs tersebut gitu. Seperti pepatah bilang itu kayak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah tapi jangan sampai terlambat bikin dompet kosong. Itu bener banget. Berarti tapi memang bener sih, kayak ibarat nih kita sakit, lebih baik diobatin daripada nanti itu lebih baik kayak dicegah, daripada diobatin gitu. Itu bener banget sih, karena kayak judi online itu kalau udah merembet ke kita tuh seserem itu ya. Iya, susah diobatin gitu. Jadi kayak mungkin ibaratnya kayak kecanduan narkoba, kecanduan obat-obatan kayak gitu. Oke. Mungkin kira-kira ada nggak sih harapan masyarakat terhadap Kominfo? Harapannya pasti agar Kominfo itu jadi lebih proaktif ya. Nah, terus dalam menutup situs-situs judi online atau situs-situs judi ilegal nih, dan menghentikan promosi media yang berkaitan dengan judi online itu sendiri, atau bahkan bisa lebih memberi hukum yang lebih tegas. Atau mungkin juga bisa jika perlu nih, mereka juga dapat membuat iklan atau tagline gitu, berupa kampanye edukasi yang melalui media sosial maupun juga sosialisasi di masyarakat gitu. Misalnya contohnya kayak jangan berjudi, cobalah hobi baru. Nah, itu dengar ke sobat bensin. Coba ngomongin ke sobat bensin dong, coba. Ya, jadi misalnya nih ya, kalian bisa contoh tagline-nya tuh kayak jangan berjudi, cobalah hobi baru guys. Misalnya kayak olahraga, lari, banyak tuh event-event lari kalian bisa ikutin selain daripada judi online itu sendiri. Oke, kita udah bahas banyak banget ya sobat bensin. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi penutup nih, adalah boleh closing statement dari Mbak Mel sama Mbak Dia. Mungkin untuk closingan ya, itu penting untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko judi online melalui mungkin kampanye edukasi gitu ya. Terus juga ada kayak pemerintah itu juga harus memperketat regulasi terhadap penyedia layanan dari judi online itu. Nah, agar tidak ada lagi ruang bagi praktik ilegal judi online ini. Oke. Nah, terus juga bisa sih dari dukungan psikologis ya Kak, bagi mereka yang terjebak atau mungkin udah kecanduan, bisa dari dukungan psikologis dan program rehabilitas yang harus disediakan untuk membantu mereka pulih. Oke, rehabilitas tuh kayaknya salah satu proses yang berat nggak ya, mungkin kayak Harus step by step. step by step. Berarti kan kayak mungkin kelasnya judi online ini udah kayak kelas narkoba dan sebagainya gitu apa? Iya, mungkin ya. Ya udah ke persaingan yang lebih tinggi sih Kak, kayak benar-benar harus serius. Harus serius banget, itu bener banget. Jadi sobat bensin mungkin kalau udah terlanjur masuk ke dunia judi tuh emang serem itu ya, karena itu tadi pengaruhnya tuh ke individu, ke masyarakat tuh banyak banget dan serem banget. Oke, makasih buat Mbak Dia dan juga Mbak Mel tadi udah mau nemenin Altin sharing-sharing tentang bahayanya judi online ya, dari yang Kominfo, pemerintah, remaja, dewasa, bahkan sampai ke
perspektif dari masyarakatnya itu sendiri. Mungkin dan juga udah dikasih closing statement, itu semacam warning juga buat sobat Benzi ya, karena seserem itu judi online kalau emang kalian itu udah nyoba-nyoba gitu. Pokoknya makasih banget buat Mbak Dia sama Mbak Amel udah mau nemenin juga, dan mungkin jangan lupa buat sobat Benzi juga tadi diingat-ingat ya pesan-pesan dari mereka. Makasih banyak. Dan mungkin aku mau sedikit pesan juga buat sobat Benzi. Masih banyak banget, intinya tuh masih banyak banget kegiatan-kegiatan lebih positif. Kalau emang sama-sama mencari tua itu masih banyak banget cara yang lebih positif daripada melakukan judi online ini. Jangan sampai kalian terbawa arus ya, kayak lagunya siapa tuh yang disitulah kamu mulai terbawa arus. Nah itu jangan sampai teman-teman bikin tren itu tapi trennya itu tentang teman-teman tuh nyoba judi online itu. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai, karena emang judi online itu sebahaya itu. Mungkin itu aja buat episode kali ini di episode bincang-bincang Gen Z yang sama narasumber spesial kita ini. Mungkin langsung aja kita sapa Benzi dan sampai jumpa, dadah.